Mendapatkan hasil yang akurat dari tes kehamilan sangat penting bagi bunda yang sedang mencoba untuk hamil atau menduga bahwa mereka mungkin hamil. Namun, ada beberapa kasus di mana hasil tes dapat keliru yang menyebabkan hasil negatif palsu. Salah satu penyebab negatif palsu ternyata adalah ketika seorang wanita hamil anak kembar bunda. Kok bisa ya? Meskipun tes kehamilan bertujuan untuk memberikan hasil yang akurat, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keandalannya. Sensitivitas tes. Berbagai merek tes kehamilan memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap kadar HCG. Beberapa tes dapat mendeteksi konsentrasi HCG yang lebih rendah daripada yang lain, sehingga lebih sensitif dan mampu memberikan deteksi kehamilan lebih awal. Waktu tes. Melakukan tes kehamilan terlalu dini dapat menghasilkan hasil negatif palsu. Perlu waktu bagi kadar HCG untuk terakumulasi dalam tubuh wanita hingga mencapai kadar yang dapat dideteksi oleh tes. Umumnya disarankan untuk menunggu setidaknya seminggu setelah menstruasi yang terlambat untuk melakukan tes kehamilan guna memperoleh hasil yang paling dapat diandalkan. Konsentrasi urin. Tes kehamilan memerlukan sejumlah HCG yang ada dalam sampel urin untuk menghasilkan hasil yang akurat. Sampel urin yang diencerkan, yang seringkali disebabkan oleh asupan cairan yang berlebihan atau sering buang air kecil, berpotensi menghasilkan hasil negatif palsu. Jadi, apa penyebab hamil kembar tapi tes PEG negatif? Hamil dengan bayi kembar dan bayi kembar lebih dari satu seperti kembar 3 atau kembar 4 dapat mengakibatkan hasil tes kehamilan negatif palsu karena kehamilan ini dapat menghasilkan kadar human chorionic gonadotropin atau HCG yang lebih tinggi daripada kehamilan dengan satu janin. Jika kadar HCG terlalu tinggi, rasio HCG dan antibodi dalam tes kehamilan dapat tidak tepat. Hal ini akan membuat tes kehamilan menjadi tidak efektif dan menyebabkan hasil tes negatif palsu. Fenomena ini dikenal sebagai Hook effect atau Prozone effect, dan ini sangat jarang terjadi. Kadar HCG harus berada pada kisaran 50.000 mU per mililiter atau lebih tinggi untuk menimbulkan efek kait. Sebagai konteks, kadar HCG rata-rata pada minggu kelima ketika seorang ibu hamil secara resmi telah bermenstruasi adalah antara 217 dan 8.245 mU per mililiter. Meskipun kadar HCG terus meningkat seiring dengan perkembangan kehamilan, sebagian besar kehamilan tidak pernah mencapai kadar setinggi 500.000 mU per mililiter. Lalu bagaimana cara tes kehamilan yang akurat? Tes darah untuk kehamilan. Bunda bisa mendapatkan tes melalui dokter tetapi melalui perjanjian, tidak seperti tes urin di rumah. Tes darah dapat mendeteksi kehamilan lebih awal daripada tes PEG sekitar 7 hingga 10 hari setelah ovulasi. Hasilnya akan keluar dalam waktu 2 jam hingga 2 hari. Tes kehamilan darah menggunakan sampel kecil darah dari vena di lengan. Tes ini mendeteksi keberadaan dan jumlah hormon kehamilan dalam tubuh. Itu berguna saat dokter perlu mengetahui jumlah pasti HCG dalam darah dan bukan hanya jika hormon itu ada di dalam darah. Bunda mungkin menjalani tes darah untuk kehamilan jika menjalani perawatan kesuburan atau jika dokter merasa mungkin ada masalah. Ada 2 jenis tes kehamilan darah, yaitu tes HCG kualitatif, hanya memeriksa HCG. Tes ini memberikan jawabannya atau tidak untuk pertanyaan, apakah hamil? Dokter sering meminta tes ini untuk memastikan kehamilan sedini 10 hari setelah pembuahan. Beberapa dapat mendeteksi HCG jauh lebih awal. Tes HCG kuantitatif, beta HCG, mengukur jumlah pasti HCG dalam darah. Tes ini bahkan dapat mendeteksi kadar HCG yang sangat rendah. Tes ini dapat membantu melacak masalah selama kehamilan. Dokter dapat menggunakannya bersama dengan tes lain untuk menyingkirkan kemungkinan kehamilan ektopik saat sel telur yang telah dibuahi menempel di luar rahim atau setelah keguguran saat kadar HCG turun dengan cepat. Pemeriksaan ultrasonografi USG. USG perinatal atau sonogram adalah tes selama kehamilan yang memeriksa kesehatan dan perkembangan bayi. Dokter kandungan, bidan atau teknisi ultrasonografi, sonografer, melakukan ultrasonografi selama kehamilan karena berbagai alasan. Terkadang, ultrasonografi dilakukan untuk memeriksa bayi dan memastikan pertumbuhannya berjalan dengan baik. Di lain waktu, penyedia layanan kehamilan meminta ultrasonografi setelah mendeteksi masalah. Selama ultrasonografi, gelombang suara dikirim melalui perut atau vagina oleh perangkat yang disebut transducer. Gelombang suara memantul dari struktur di dalam tubuh, termasuk bayi dan organ reproduksi. Kemudian, gelombang suara berubah menjadi gambar yang dapat dilihat oleh dokter di layar. Dokter tidak menggunakan radiasi seperti sinar X untuk melihat bayi. Waktu USG pertama bervariasi tergantung pada dokter. Beberapa orang menjalani USG awal juga disebut USG trimester pertama atau USG penanggalan. Ini dapat terjadi sedini 7 hingga 8 minggu kehamilan. Dokter melakukan USG awal melalui vagina atau USG transvaginal. USG awal biasanya berguna untuk mengonfirmasi kehamilan dengan mendeteksi detak jantung, memeriksa janin kembar, mengukur ukuran janin, dan membantu mengonfirmasi usia kehamilan dan tanggal jatuh tempo. Lalu bagaimana tanda-tanda hamil kembar?
Tanda-tanda ini beberapa di antaranya terjadi pada minggu-minggu awal kehamilan jika bunda hamil anak kembar, yaitu merasakan gerakan janin lebih awal, pergerakan janin di lebih dari satu area, tinggi fundus lebih besar dari usia kehamilan, benjolan bayi lebih besar dari yang diharapkan, berat badan bertambah dengan cepat, memiliki kadar HCG yang tinggi, hormon kehamilan atau alfa-fetoprotein, protein yang dibuat oleh jati janin, berdengar lebih dari 1 detak jantung pada Doppler janin.